Gini, Pak Arief tadi mengatakan bahwa nanti di akhirat mulut kita ditutup, tapi yang bicara kepada Tuhan itu tangan kita, kaki kita dan sebagainya. Dan itu memang dalam surat Yasin ada seperti itu. Iya, iya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada waktu itu kami tutup mulut mereka, gitu kan. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Iya. Wa tasyhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas segala sesuatu yang mereka telah kerjakan. Allahu Akbar. Nah, yang tadi saya sebut studi ilmiah itu kira-kira begini Pak Arief. Badan kita ini kan gen ya. Iya. Dan gen itu alat perekam yang luar biasa. Misalnya begini, kita mempunyai, ya kebetulan Pak Arief rambutnya sudah putih dan saya belum. Padahal saya mungkin lebih tua dari Pak Arief. Ini kan pembawaan gen. Iya. Jadi gen yang kita warisi dari orang tua membawa seluruh informasi mengenai diri kita. Suatu benda mikroskopis yang kecil sekali, lengkap ada informasi mengenai bagaimana bentuk hidung kita, rambut kita. Dia seperti chip itu ya. Iya, seperti chip, tapi maha chip ini. Kalau chip masih kelihatan kan. Iya, iya. Padahal dalam badan kita tuh miliaran gen itu. Gen itu. Berarti seluruh informasi mengenai diri kita selama hidup itu ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Oke, video yang tadi merupakan suatu pembahasan dari Bapak Nurholis Majid, yang mana dalam wawancara tersebut konteksnya membicarakan tentang surat Yasin ayat 65 tentang pertanggungjawaban di akhirat, yang mana ketika manusia saat ditanya mulutnya tidak dapat berbicara, akan tetapi tangan kakinya yang berbicara. Menurut pemahaman Cak Nur, dalam keterangannya tersebut ialah ayat tersebut jika kita tarik melalui pengetahuan ilmiah yang ada saat ini, bahwa terdapat kesinambungan atau terdapat penjelasan yang logis dari kajian mengenai genetika di ilmu pengetahuan modern saat ini. Tetapi saya akan coba bahas kembali, atau saya akan coba memberikan pemahaman yang saya pahami dari penjelasan Cak Nur tersebut. Meskipun saya tahu saya bukan ahli, akan tetapi ini adalah pengetahuan yang bisa kita pelajari bersama dan bisa kita cari di internet atau referensi manapun. Berdasarkan yang saya pahami, bahwa di dalam tubuh manusia itu ada otak. Bagian-bagian otak itu memiliki fungsi itu sendiri. Kalau biasa kita tahu bagaimana cara makan, bagaimana membedakan rasa asin dan manis, atau bagaimana Anda sendiri menghafal jalan-jalan menuju ke sekolahan, menuju rumah Anda, menuju rumah orang yang Anda sukai atau senangi, ataupun bagaimana cara menyetir mobil, bagaimana cara membuat es krim, cara membuat seblak, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua perasaan ataupun informasi, apapun, bentuk apapun, itu nyatanya terekam dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam otak sendiri ada namanya talamus, yang mana banyak itu menyimpan informasi, merekam seluruh informasi yang diterima dari seluruh anggota tubuh kita. Melalui saraf-saraf yang ada dalam tubuh kita, dihantarkan menuju talamus dan disimpan. Dan dari sana talamus juga menyampaikan informasi ke bagian-bagian otak yang lain. Oleh karena itu, sepertinya itu logis saja begitu. Bagaimana tubuh kita merekam kebiasaan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita melihat atau perasaan sakit yang dialami tubuh kita atau apapun. Selain itu, kita bisa melihat contoh-contoh lain. Seperti halnya jika ada kasus-kasus besar terkait kriminalitas, misalnya ada suatu kasus mengenai mayat yang ingin diketahui bagaimana penyebab kematiannya, itu bisa
teliti melalui visum ataupun otopsi. Nah, proses ini oleh ahli forensik atau beberapa dokter forensik atau ahli itu mereka menganalisis sebuah tubuh manusia, dan ini dibaca sehingga kita bisa mengetahui bahwa tubuh manusia itu meskipun sudah mati, ia bisa merekam apapun yang sudah terjadi. Kalau kita lihat di berita-berita, mungkin menurut dokter forensik, mayat itu bisa berbicara. Itu kan mengindikasikan bahwasannya tubuh kita itu punya hal yang direkam dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sisi lain juga, dari penjelasan Cak Nur atau Nurholis Majid tadi, yang juga merupakan tokoh bangsa, tokoh cendekiawan Muslim, dalam konteks genetika itu, kita ketahui bahwa setiap manusia yang terlahir itu tentu mewarisi atau menerima faktor-faktor genetik dari kedua orang tuanya. Yang ini memberikan karakteristik serta ciri-ciri yang melekat pada masing-masing individu yang terlahir. Oleh karena itu, ini merupakan tadabbur saja sebenarnya, tadabbur mengenai ayat tersebut, bahwa memang tubuh manusia itu bisa merekam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan lebih canggih dari alat perekam yang sudah ditemukan atau teknologi mutakhir saat ini. Ini menjadi suatu hal yang menarik bagi kita untuk kita tadabburkan bersama, untuk menjadi pelajaran bagaimana tubuh kita ini merupakan anugerah yang besar dari Sang Pencipta. Mungkin itu. Terima kasih. Sampai jumpa.